Shalom saudara, kali ini saya akan melanjutkan seri khotbah saya mengenai khotbah Yesus di atas bukit. Bagian yang kedua, kita akan mempelajari bersama-sama. Dan ini adalah ucapan Yesus yang kedua di dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tuhan katakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apa yang dimaksud oleh Yesus tentang duka cita di sini? Duka cita yang dimaksud di sini bukan duka cita akibat kematian, melainkan duka cita akibat dari penyesalan atau pertobatan. Jadi kita harus memahami dan mengerti ayat ini. Duka cita yang dimaksud oleh Yesus bukan duka cita karena kehilangan seseorang yang kita cintai. Bukan juga duka cita karena ditinggal pacar. Ya. Ada yang berduka cita karena kehilangan pekerjaan, di mana saat ini dunia mengalami resesi, Indonesia mengalami goncangan ekonomi, di mana banyak perusahaan-perusahaan mengalami goncangan, sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tetapi bukan duka cita seperti ini yang Yesus maksud. Bukan juga berduka cita karena mengalami kebangkrutan. Karena perusahaan kita mengalami pailit, sehingga Tuhan berduka cita. Tuhan tidak berbahagia atas semua kesusahan yang kita rasakan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak mungkin Tuhan bersuka cita atau berbahagia melihat anak-anaknya mengalami kesusahan. Bahkan Tuhan bahkan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan turut merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kita harus memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saya mencatat ada 6 pengertian duka cita yang dimaksud. Yang pertama adalah suatu sikap atau perasaan sedih, di mana kita menanggalkan dosa dari kebiasaannya, sehingga kita harus memisahkan diri dari dunia ini. Itu kita bisa buka di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ya. Ini adalah suatu rasa sedih, ya, digambarkan seperti seorang ibu yang menderita sakit bersalin. Hal ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia harus menanggalkan kenyamanan atas dunia ini supaya Kristus nyata bagi orang-orang yang Rasul Paulus layani pada saat itu. Dia menderita secara daging, secara manusiawi. Nah, inilah yang dimaksud oleh duka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Pengertian yang kedua adalah berjuang untuk hidup suci di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu.
Sebab aku berkata, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ya, Tuhan katakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ini yang dimaksud dengan berduka cita. Diperlukan perjuangan untuk hidup suci, untuk hidup kudus, untuk hidup di dalam kebenaran. Digambarkan seperti berjuang untuk masuk di dalam pintu yang sempit itu. Berjuang. Karena begitu banyak orang yang mau masuk di pintu yang sempit itu, tetapi mereka tidak bisa masuk. Jadi harus berjuang, kata Tuhan. Ini gambaran daripada kehidupan kita, di mana untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita harus hidup kudus, berusaha untuk hidup di dalam kebenaran, ya, berusaha untuk hidup di dalam kesucian. Karena Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi Tuhan menuntut kesucian dari hidup kita, sehingga kita bisa masuk di pintu yang sempit itu. Ini yang dimaksud dengan duka cita. Pengertian yang ketiga, yaitu berjuang untuk tidak fokus dengan perkara-perkara duniawi. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, pasal 2 ayat yang keempat sampai yang keenam. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya. Digambarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, digambarkan seperti seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ya. Artinya bahwa kita berjuang untuk tidak fokus kepada perkara-perkara duniawi. Itu yang dimaksud dengan duka cita. Kita tidak terfokus dengan perkara-perkara duniawi, tetapi terfokus kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita fokus kepada komandan kita, bagaimana kita bisa menyenangkan komandan kita, yaitu Yesus sendiri, yaitu Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Ini bukan suatu hal yang mudah. Kita harus menanggalkan keinginan daging kita, melawan keinginan daging kita, untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup di dalam pimpinan Roh, sehingga kita hidup di dalam kehendak Allah. Yang keempat, kita lihat di dalam ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bagian yang keempat, yaitu digambarkan seperti seorang olahragawan. Seorang olahragawan, dia harus belajar, harus berlatih setiap hari, ya, untuk bisa menjadi juara. Bahkan dia harus mengetahui semua peraturan-peraturan yang ada. Harus mengerti, harus memahami. Kalau seorang olahragawan tidak mengetahui ya peraturan-peraturan, maka dia bisa didiskualifikasi. Dia harus mengerti dan memahami aturan yang sudah ditetapkan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Alkitab ini adalah sebuah peraturan, berisi peraturan-peraturan, perintah-perintah yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Kita harus berjuang untuk melakukan itu, apa yang diperintahkan, sehingga kita tidak keluar
dari apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya. Kita harus belajar, terus belajar untuk bisa memahami dan mengerti. Pedoman hidup kita, yaitu Alkitab. Sehingga kita mengerti, dengan kita mempelajari, kita mengerti dan memahami apa yang Tuhan telah tetapkan bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Pengertian yang kelima, kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi pengertian yang kelima mengenai duka cita adalah orang yang bekerja keras, seperti dikatakan seperti seorang petani yang bekerja keras. Dengan hasil kerja kerasnya, dia bisa menikmati hasil usahanya. Apa yang kita lakukan saat ini diperlukan perjuangan. Untuk ikut Tuhan itu bukan suatu hal yang mudah. Ada banyak godaan-godaan yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Kita harus berjuang melawan semua keinginan-keinginan duniawi yang menghalangi kita. Ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa maju. Karena kita tidak mau berjuang, kita tidak mau bekerja keras. Seorang petani yang bekerja keras, dia pasti akan berhasil dan menikmati hasil dari pekerjaannya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus bekerja keras. Apalagi di akhir zaman ini. Kita harus lebih giat lagi bekerja keras. Sehingga kita akan melihat hasil dari pekerjaan. Itu yang dimaksud dengan duka cita. Bagian yang ke-6 kita melihat, yaitu menderita karena melihat cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai yang ke-8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ya, inilah orang yang berduka cita. Mereka menderita karena melihat cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Mereka berduka cita karena melihat kejahatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Seperti Lot berada di tengah orang-orang Sodom dan Gomora yang hidup di dalam kejahatan. Dia berduka cita melihat orang-orang Sodom yang tidak mau bertobat. Sehingga kita melihat bahwa Tuhan menyelamatkan Lot. Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar itu. Ya. Alkitab katakan Lot adalah orang benar. Karena dia berduka cita melihat kejahatan-kejahatan orang-orang Sodom. Kita harus memahami dan mengerti. Ya. Lot berduka cita karena melihat orang-orang hidup dalam kejahatan. Demikian juga Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis,
banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya. Apa yang dilakukan oleh Paulus dikatakan bahwa dia menangis karena melihat begitu banyak orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya. Orang-orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan. Orang-orang yang tidak menghargai penebusan Tuhan. Paulus menangis. Paulus berduka cita melihat begitu banyak orang-orang yang hidup sebagai seteru salib. Orang-orang yang tidak menghargai Tuhan. Ini dimaksud tentang berduka cita. Rohnya menangis. Rohnya gelisah melihat orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 136 juga berkata, air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang yang tidak berpegang pada Taurat. Pemazmur menangis melihat orang-orang yang tidak mau berpegang pada Taurat Tuhan, pada perintah Tuhan. Biarlah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau mengikuti hukum-hukum Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran. Inilah yang dimaksud oleh Yesus. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi orang-orang yang berduka cita karena kebenaran, mereka akan menerima upah dari Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Wahyu pasal 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, dikatakan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya. Anak domba Allah dikatakan akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Itulah akhir dari kehidupan orang-orang yang berduka cita di dalam Tuhan. Mereka tidak bisa hidup melihat orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menjaga hidupnya di dalam kekudusan. Orang-orang yang menjaga dirinya ya untuk terus hidup di dalam kebenaran. Itulah orang-orang yang akan dihibur oleh Tuhan. Kalau saat ini engkau hidup di dalam dosa, engkau hidup seperti orang-orang dunia, saya mau katakan, bertobatlah. Dan dia akan memberikan keselamatan bagi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua.